Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 6 sampai 15. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga." Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu."
Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rahmat dan kasih-Nya yang sama bagi semua umat-Nya. Jika kita memberi banyak, pastilah kita akan menerima banyak. Demikianlah yang kebanyakan diyakini oleh banyak orang. Keyakinan semacam ini pun dipegang oleh cukup banyak umat dalam hidup rohani dan hidup menggerejanya. Seperti dalam sebuah rapat rutin pengurus sebuah wilayah rohani, seorang bapak penguasa ternama yang menjadi penyokong dana terbesar dalam perkumpulan itu merasa tidak dihargai saat pimpinan wilayah rohani memberi dukungan yang lebih kepada seorang bapak lain yang adalah pegawai swasta sederhana, tetapi dengan usulan yang brilian untuk pengembangan kinerja wilayah rohani dan memajukan kebersamaan dalam wilayah rohani itu. Sang bapak penguasa beranggapan bahwa usulannya perlu diprioritaskan karena dia juga sudah memberikan dana terbesar bagi kelangsungan hidup wilayah rohani. Pemberiannya yang besar diharapkan menjadi ukuran atas imbalan atau balasan berupa prioritas dan dukungan dari pimpinan wilayah rohani dan umat wilayah bersangkutan dibandingkan dengan mereka yang kurang memberi. Dia lupa bahwa di dalam hidup menggereja, bukan pemberian secara material yang menjadi ukuran, melainkan keterlibatan bersama
dan ide yang tulus serta dedikasi tinggi. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pada hari ini, khususnya dalam bacaan Injil, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Secara adil, sang tuan sepakat dengan pekerja kebun anggur untuk menerima sedinar sehari sesuai upah standar sehari pada masa itu. Ada yang mulai bekerja sekitar jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Dan untuk mereka semua yang bekerja pada hari itu, mendapatkan gaji pekerjaan sehari, yakni 1 dinar. Apa tanggapan para pekerja? Semestinya semua bersuka cita karena mendapatkan kesempatan bekerja dan hasil yang pantas untuk pekerjaannya pada hari itu. Selebihnya adalah kemurahan hati sang tuan. Tetapi ternyata para pekerja dengan jam kerja yang lebih besar dan menguras tenaga bersungut-sungut karena merasa adanya ketidakadilan. Mereka beranggapan bahwa semestinya mereka mendapatkan lebih dari sedinar. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus pada hari ini mengingatkan dan mengetuk hati kita untuk memahami dan mengalami kemurahan kasih Allah kepada kita dan kepada semua orang secara tak terbatas dan cuma-cuma. Bukan karena besarnya peran kita dalam kelompok, bukan karena banyak waktu yang kita berikan, bukannya karena besar sumbangan yang kita berikan untuk mendapatkan perhatian dan berkat dari Allah. Merasa diri lebih atau bahkan menonjolkan kesombongan rohani tidak pernah akan menambah berkat atau kasih Allah bagi manusia. Yang dikehendaki Allah adalah kerendahan hati untuk membuka diri pada berkat Allah setiap hari, di samping itu menghargai berkat yang sama dalam diri orang lain, sehingga kita pun dapat menghargai keberadaan dan hasil kerja orang lain. Di hadapan Tuhan, kita semua sama dan berharga. Semoga demikian. Amin.